Kabupaten Pati adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ibu kotanya ada di Pati. Pati dikenal lewat kulinernya yang khas di Jawa Tengah yakni nasi gandul. Pati memiliki semboyan Pati Bumi Minatani. Sekitar tahun 1292, di Pulau Jawa terjadi kekosongan pemerintahan. Kerajaan Pajajaran mulai runtuh, Kerajaan Singasari mulai surut, dan Kerajaan Majapahit belum berdiri. Di pantai utara Pulau Jawa Tengah, muncul dua penguasa lokal, yaitu penguasa Kadipaten Paranggaruda, adipatinya bernama Yudhapati. Kekuasaannya meliputi Sungai Juwana ke selatan, sampai Pegunungan Gamping Utara. Penguasa Kadipaten Carangsoka, adipatinya bernama Puspa Andungjaya. Wilayah kekuasaannya meliputi utara Sungai Juwana sampai pantai utara Jawa Tengah bagian timur. Hubungan kedua kadipaten ini sangatlah baik, sehingga keduanya bersepakat untuk mengawinkan putra-putri mereka. Utusan Adipati Paranggaruda untuk menikahi Rara Rayang Wulan diterima. Namun, Rara meminta bebana atau persyaratan agar saat resepsinya dimeriahkan dengan pagelaran wayang dengan dalang kondang bernama Sapanyana. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Adipati Paranggaruda menugaskan penggede Kemaguhan bernama Yuyu Rumpung. Sebelum menjalankan tugasnya, Yuyu Rumpung rupanya berniat untuk menguasai dua pusaka milik Sukmayana di Majasemi yang disebut Kuluk Kanigoro. Kuluk Kanigoro merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Dengan dibantu Sondong Majerukn, kedua pusaka tersebut berhasil ia curi. Akan tetapi, sesaat sebelum dua pusaka itu diberikan ke Yuyu Rumpung, Sondong Makerti dari Wedari berhasil merebutnya kembali. Menurut penelitian bahkan, Sondong Majerukn tewas dalam perkelahian bersama Sondong Makerti. Saat pernikahan berlangsung, tiba-tiba Rara pergi melarikan diri bersama dengan dalang Sapanyana. Adipati Yudhapati merasa sangat dipermalukan, sehingga ia menyatakan permusuhan dengan Adipati Carangsoka. Raden Sukmayana dari Kadipaten Carangsoka memimpin pertempuran, tetapi gugur. Pertempuran dilanjutkan oleh adik kandung Raden Kembangjaya. Dengan dibantu dalang Sapanyana, Raden Kembangjaya berhasil menggugurkan Adipati Paranggar II, Yudhapati, dan putra lelakinya. Sebagai bentuk penghargaan, Raden Kembangjaya kemudian dinikahkan dengan Rara Rayung Wulan oleh Adipati Carangsoka. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, Adipati Raden Kembangjaya memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsoka ke Desa Kemiri dengan mengganti nama Kadipati Pesantenan dengan gelar Adipati Jayakusuma. Adipati Jayakusuma ini memiliki putra tunggal bernama Raden Tambra. Setelah ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Adipati Pesantenan. Setelah itu, untuk kembali mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan wilayahnya, Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat pemerintahannya dari Kadipaten Pesantenan menuju ke arah barat, yaitu Kadipaten Pati. Diperkirakan perpindahan pusat pemerintahan dari Kadipaten Pesantenan ke Kadipaten Pati terjadi antara bulan Juli dan Agustus 1323 M. Ada 3 tanggal baik, yaitu 3 Juliki, 7 Agustus, dan 14 Agustus tahun 1323. Akhirnya, pada 28 September tahun 1993 di Pendopo Kadipaten Pati, diputuskan bahwa tanggal 7 Agustus tahun 1323 sebagai hari kepindahan Kadipaten Pesantenan di Desa Kemiri ke Desa Kaborongan menjadi Kabupaten Pati. Tanggal 7 Agustus tahun 1323 pun ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor Februari tahun 1994 tanggal 31 Mei tahun 1994. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Kedua Pati Nomor 3, tahun 1993, semboyan Pati berbunyi Bumi Minatani, yang memiliki arti B. Berdaya, berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita. U. Upaya, usaha dalam mencapai cita-cita. M. Menuju, arah atau tujuan yang ingin dicapai sesuai identitas daerah. I. Identitas Pati, ciri kekhususan, sehingga masyarakat dapat menemukan jati dirinya. M. Makmur, cita-cita hidup yang diidamkan seluruh bangsa. I. Ideal, harapan masyarakat yang ingin dicapai. N. Normatif, harapan masyarakat dan pemerintah agar dicapai suatu keadaan. A. Adil, cita-cita bangsa yang didambakan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar ke-1945. Tinggi,
Tertib, keadaan yang diharapkan, yaitu tertib pemerintah dan tertib masyarakatnya. A. Aman, keadaan di mana masyarakat benar-benar merasa aman. N. Nyaman, keadaan di mana masyarakat merasa enak, sejuk, sehat, dan segar. I. Indah, sebagai cita-cita pendukung yaitu kondisi estetika dambaan masyarakat dalam segala situasi.